Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Al-an nahnu nabda fi tamrinat at-tamrin 26, yaitu tamrin ke-26. Taib, sebelum kalian mengenal tamrin 26 ini, kita mengenal lagi perintahnya, apa yang akan dimaksud dengan tujuannya, yaitu iqra al-adada al-antiya bima yunasibu al-ma'duda. Taib, nabda dalam hada bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, di sini ada beberapa gambar yang gambarnya itu berisian dengan kalimat ataupun kata-kata yang tersusun dengan ada angka yang belum diterjemahkan dengan bahasa Arab. Terus ada kosakata yang berbentuknya semuanya jamak. Oke, Bapak akan bacakan dulu. Di sini ada suhunin, ada rusumin, wasaida, gusunin, ayamin, anharin, nujumin, abwabin, manadida, aqwabin, solawatin, manazila, qararisa, azrarin, ayatin. Taib, isma, dengarkan dan perhatikan. Dalam kalimat ini atau kosakata yang ada di sini, ini adalah kosakata campur, yaitu ada muannas dan ada muzakkar. Ada muzakkar yaitu kata benda laki-laki, muannas kata benda perempuan. Nah, maka kalian harus benar-benar paham ataupun hafal ya dalam penyusunan angka ini, angka Arab ini dirubahnya kira-kira muzakkar atau muannas. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah, mengetahuinya kita lihat dari kosakata awal ataupun mufradnya. Ini kan di sini semuanya jamak ya. Jamak itu apa? Jumlahnya lebih dari 2. Nah, ada 1, 2, 3. Nah, ini semuanya lebih dari 2. Nah, disebut namanya jamak. Nah, kalian perhatikan ketika kalian akan menyusunnya atau akan membacanya atau akan menulisnya, maka kalian harus pahamkan dulu. Nih, ada misalkan suhunin. Ini jamak ya. Kalau kita mengetahui ya bahwasanya ini muzakkar atau muannas, kita kembalikan dia ke mufrad. Kira-kira apa? Suhunin. Mufradnya adalah sohnun. Sohnun itu adalah kata benda laki-laki atau muzakkar. Nah, maka kalian meletakkannya di sini adalah kosakata angkanya harus muzakkar. Sohnun, apa artinya sohnun? Yaitu piring ya. Sohnun, sohnani, suhunun. Nah, kenapa di sini suhunin? Karena sudah ada angka di sini. Kalian nggak usah ngerubahnya, tinggal membaca atau menulisnya dengan sesuai kosakatanya. Kalau kosakatanya muzakkar, maka letakkanlah angka di sini dengan muzakkar. Contoh 10, bahasa Arabnya apa? Yaitu asyratu ya. Asyratu itu untuk muzakkar ya. Kalau muannas asyru, ta marbutonya menghilang. Dengan kosakata yang di sini muzakkar, maka menjadi asyratu suhunin. Ya, saya ulangi lagi. 10 sohnun atau 10 piring, yaitu asyratu suhunin. Paham tuh? Nah, ini ya sudah mengetahui. Ini contoh yang muzakkar nih. Kita cari lagi nih, kira-kira ada nggak selain muzakkar? Oh, ada. Nah, ini contoh yang muannas. Nah, nih sholawatin. Nah, sholawatin itu jamaknya dari apa? Mufradnya yaitu sholatun. Nah, sholatun itu mufradnya. Ketika menjadi jamak, ini menjadi tak marbutonya jadi tak tanis. Sholatun, sholatani, sholawatun. Nah, di sini kenapa tin? Karena kalian harus menyusunnya dengan angka. Khamsu sholawatin, bukan khamsatu ya, karena ini adalah muannas. Jadi
khamsu sholawatin. Paham tuh? Nah, disinilah mengenal tamrin 26 yaitu sita wa ishrin. Nah, kalian harus bisa mengerti, bisa paham ya. Oh, cara menulis ataupun membaca al-adad. Apa al-adad itu? Jumlah ya. Jumlah yang ada disebut cocok yunasib ya, dengan cocok dengan jumlahnya. Nah, kalau muzakkar letakkan muzakkar. Kalau muannas letakkan muannas. Kata benda yang muzakkar maka angkanya pun muzakkar. Kalau kata benda yang muannas maka angkanya pun muannas. Paham tuh? Baik, coba di Isma diperhatikan lagi video ini, diulang-ulang biar kalian bisa mengerjakan apapun yang diperintahkan ketika kalian sudah paham di sini. Baik. Baik, nastamir fi hada bayan yani tamrin 27 yaitu tamrin 27. Hadi yusu'alan yutabiqu kulla jawabin min hadhil ajwibah, yaitu berikanlah pertanyaan yutabiqu kulla jawabin, yaitu jawaban yang cocok fi hadhil ajwibah. Kira-kira kalian buat pertanyaan yang mana jawabannya atau pertanyaannya harus sesuai jawaban. Ini jawabannya sudah ada, kalian buat pertanyaan. Berarti kalau kalian menemukan perintah seperti ini, maka kalian harus bisa membuat pertanyaan. Baik, kita cari yang angka. Nah, angka itu kira-kira nomor berapa? Nomor 7. Nah, fi sab'ah. Nih, dalam nomor 7 ini kita akan menemukan jawabannya, yaitu li salah satu akhta'in fit tamrin. Nah, li itu artinya apa? Kepunyaan ya. Berarti salah satu akhta'in, saya memiliki kesalahan atau saya memiliki 3. Salah satu akhta'in, saya memiliki 3 kesalahan fit tamrin, dalam latihan. Ya, seperti itu. Saya memiliki 3 kesalahan dalam latihan soal, seperti itu. Maka kalian bisa membuatnya pertanyaan. Kira-kira kalau di sini menanyakan angka, maka buat pertanyaannya seperti apa? Berarti seperti 2 pena saya, berarti bertanyanya berapa ya, seperti itu. Nah, contoh bahasa Arabnya berapa itu apa? Kam ya. Kalau di sini udah domirnya li, maka bertanyanya kamu, atau saya jawabannya, maka jawab pertanyaannya kamu. Kalau li berarti itu apa? Soalnya adalah laka ya, seperti itu. Misal kam akhtoan. Nah, kenapa di sininya in ketika pertanyaannya an? Ya, karena itu udah hukumnya. Ketika kalian bertanya kam qalaman, kam kitaban, kam faslan, kam jidaron, kam na'lan. Nah, semuanya menjadi mansub ya, fathahtain. Kalau jawabannya akhtoin itu karena sudah ada angka, jadi kasrotain. Misalkan kam khotoan laka fit tamrin, berapakah kesalahan kamu dalam latihan? Kam khotoan fi tamrin. Berarti kita buat soalnya adalah seperti ini. Nah, kam khotoan laka fit tamrin, jawabannya li salasatu akhta'in fit tamrin. Lihat, perhatikan domirnya. Nih, domirnya, ketika domirnya, nah, perhatikan domirnya kam khotoan laka fit tamrin. Nah, ketika li salasatu akhta'in fit tamrin, lihat domir li, maka ketika bertanya domirnya menjadi laka ya. Nah, kalau fit tamrinnya cukup, ini namanya keterangan, yaitu keterangan kesalahan. Yang kalian sebutkan adalah jumlahnya.
kam khotoan. Nanti li salasatu akhta'in, 3 kesalahan fit tamrin. Baik, paham dong? Nah, ada contoh menjawab atau contoh membuat pertanyaan dalam jawaban yang sudah. Tapi sama ini perhatikan ketika kalian sudah mengetahui jawabannya seperti ini. Li salasatu akhta'in. Nah, akhta'in ini jamak ya. Ketika bertanya itu kembalikan dulu ke mufrad. Akhta'in itu jamak, yaitu dari kosakatanya adalah khotoun, khotoani, akhta'un. Nah, kenapa di sini khotoan? Karena di sini udah ditanyakan kam khotoan laga fit tamrin. Nah, jawabannya li salasatu akhta'in fit tamrin. Ya. Jadi ketika kalian mengetahui menemukan jawaban-jawaban yang sudah ada angkanya, berarti itu termasuk jamak. Ya, seperti itu. Tapi ingat kembali, ketika kalian menemukan jawabannya lebih dari angka 11 atau lebih dari 10, 11 sampai 100 itu kembali lagi ke mufrad. Nah, misalkan di sini saya ngasih jawabannya adalah salasata asyara khotoan. Nah, berarti sudah mufrad. Tetap bertanya juga tetap mufrad. Kam khotoan laka li salasata asyara khotoan fit tamrin. Ya, seperti itu. Tinggal kembali lagi. Kalian harus bisa menentukan, bisa menempatkan dalam penyusunan kalimatnya. Ini sangat penting dalam bahasa Arab. Baik, sekian materinya pada hari ini. Nanti mudah-mudahan ketika kalian sudah paham lihat video simak ini, semoga kalian akan bertambah ilmunya. Syukran hadam ini makna aja. Amin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.